Jalan lintas Jambi Pekanbaru macet total. Dua orang pembunuh SAD ditetapkan tersangka. Jelajah wisata edukasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Nisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera dari Jambi menuju Pekanbaru di kilometer 79, Kecamatan Muaro Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan dan petugas berlakukan sistem buka tutup jalan. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera dari Jambi menuju Pekanbaru. Akibat jalan rusak, ratusan kendaraan terjebak kemacetan sepanjang 12 km. Petugas berlakukan sistem buka tutup jalan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Jambi dalam sepekan terakhir membuat jalan lintas dari Jambi ke Pekanbaru di kilometer 79 Kecamatan Muaro Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi rusak parah. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian Polsek Merlung dan BKO Satlantas melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan. Saat ini kondisi jalan berlubang dan tergenang air, sehingga menyebabkan arus lalu lintas terganggu dan mengakibatkan kemacetan sepanjang 12 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izin melaporkan kami dari Polsek Merlung beserta BKO Satlantas 104 Jalintim melaporkan bahwasanya terjadi kemacetan di KM 84 jalur lintas timur Jambi Pekanbaru. Terlihat dari sebelah kiri kita lokasi kemacetan yaitu karena adanya jalan yang hancur akibat cuaca hujan yang berakibat terhadap jalur lintas timur. Untuk saat ini kendaraan jalur buka tutup, situasi masih lancar dan terjadi kemacetan sekitar 12 km baik dari arah Pekanbaru maupun dari arah Jambi. Untuk personel Polsek Merlung beserta BKO melaksanakan jantur dan pihak PU sekarang masih dalam melaksanakan perbaikan untuk lintas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara jalan diperbaiki, kini petugas masih melakukan pengaturan lalu lintas. Semua pengendara dari arah Jambi tujuan Pekanbaru dihimbau untuk berhati-hati. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Kesal jalan tidak kunjung diperbaiki, warga di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi melakukan aksi penanaman pohon pisang dan memancing ikan di badan jalan yang rusak dan berlobang. Warga berharap jalan yang rusak segera diperbaiki. Warga RT 11 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi melakukan aksi penanaman pohon di tengah badan jalan. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tidak kunjung diperbaiki, menjadi penghubung antar Kelurahan Bagan Pete dengan Kelurahan Pinang Merah. Bentuk aksi protes, warga tanam pohon pisang di badan jalan yang kondisinya rusak parah. Tidak hanya menanam pohon, sebagian warga juga memancing ikan di badan jalan yang berlubang dipenuhi air layaknya kolam. Menurut warga, kondisi jalan yang rusak parah tersebut sepanjang 1 km yang telah terjadi selama 2 tahun. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki jalan akses utama warga menuju fasilitas umum, baik pendidikan maupun kantor lurah dan camat. Ya, begini, ini salah satu bentuk aksi warga yang mana kami sebagai warga Kelurahan Bagan Pete dan Kelurahan Pinang Merah, RT 10 dan RT 11, karena kami selama ini berkeluh kesah tentang keadaan jalan ini, karena selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini. Dan inilah kondisinya Jalan Raden Sayuti. Makanya kami sebagai warga melaksanakan aksi penanaman batang pisang. Dan ini bentuk kepedulian kami, semoga pemerintah
bisa memperhatikan kondisi jalan kami pada saat ini. Dan ini kondisinya lebih kurang 2 tahun seperti ini. Nah, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Jalan kita saat ini sangat hancur parah karena kasihan sama emak-emak kalau lewat, kalau pagi ngantar anak sekolah, kalau siang jemput anak sekolah, kayak ginilah kondisinya. Harapan warga dan kami jalan ini cepat diperbaiki. Kondisi jalan saat ini pas kendaraan lewat itu kasihan, ada yang terpleset, ada yang jatuh kondisi jalan. Apalagi kalau hari hujan, lampu mati, jalan habis kena hujan, kasihan sama warga yang lewat di sini. Ada yang terpleset, ada yang jatuh. Harapan kami ya pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jalan ini. Karena jalan ini jalan di dalam kota Madia jalan ini, Raden Sayuti. Pernah ada yang jatuh pas sedang bermotor, ada yang jatuh, ada yang pecah. Mobil-mobil yang kecil yang ceper-ceper, ada yang pempernya lepas. Seperti itulah, kasihan sama warga. Kondisi jalan seperti ini dikhawatirkan akan mengakibatkan pengendara jatuh dan jalan penghubung antar kelurahan ini juga mengganggu aktivitas para petani yang membawa hasil perkebunan mereka dari lahan menuju pasar. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Saudara, sebanyak 1.953 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jambi menerima SK pengangkatan. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi. 1.953 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jambi menerima SK dari Wali Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan langsung surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil Kota Jambi seleksi tahun 2024. Sebanyak 1.953 orang yang baru menerima SK, diantaranya 1.909 pegawai P3K dan 44 calon pegawai negeri sipil. Wali Kota Jambi Maulana berharap mereka yang baru dilantik dapat berkontribusi nyata dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian meningkatkan pelayanan dan membangun Kota Jambi yang lebih baik. P3K sebanyak 1.909 dan 44 orang CPNS. Dan sekarang sedang proses lagi tes sebanyak 1.468 yang sudah diangkat di gelombang 1 2.532. Jadi total P3K kita tahun ini harus selesai mengangkat mereka semua, meng-SK-kan mereka, menggaji mereka sebanyak 5.907. Bapak Ibu bisa bayangkan ASN kita hanya 4.200. Berarti kekuatan pelayanan kita di masyarakat sangat juga dipengaruhi oleh semangat dan motivasi dari P3K yang jumlahnya banyak. Bahkan ke depan ketika ada regulasi P3K boleh menduduki jabatan, ya kita juga akan seleksi dari mereka yang terbaik. Sehingga hari ini saya pesankan kepada P3K yang sudah diberikan jalan, ya status melalui usaha dan doa tentunya dari keluarga terdekat, bekerjalah sungguh-sungguh. Sementara itu, kebahagiaan juga terpancar dari wajah orang tua para pegawai yang telah menerima SK. Salah satunya yaitu Ivan, orang tua dari Echa, mengucapkan rasa syukur dan bahagia atas pencapaian yang diraih oleh anaknya. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, tugas dari P3K dan CPNS membantu mewujudkan visi misi kepala daerah demi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena selama ini pengabdian anak saya akhirnya dapat juga diangkat sebagai pegawai P3K. Kami satu keluarga sangat bahagia, bangga, yang pasti tidak bisa kami ungkapkan lebih dalam hal itu. Dengan pemberian SK ini, pegawai P3K dan ASN sudah bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain 2 orang pembunuh SAD ditetapkan tersangka. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.